Pernah gak sih kamu denger istilah stoikisme? Atau kamu tuh punya temen di mana dia itu selalu bersyukur sama apapun yang ia miliki. Sehingga hidupnya tuh kelihatan bahagia terus. Gimana sama kamu? Jangan-jangan kamu gak tahu apa itu stoikisme. Ternyata Sobat Silo, stoikisme itu bermanfaat banget untuk generasi milenial dan generasi Z loh. Jadi, pada video kali ini, Siloid bakalan bahas tentang apa itu stoikisme dan juga manfaatnya untuk generasi milenial dan generasi Z. Oke, jadi stoikisme itu adalah aliran filosofi yang berasal dari Yunani kuno dan ia berkembang pada zaman Romawi. Filosofi ini didasarkan pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para filsuf, yaitu filsuf stoik tentunya. Siapa aja sih? Ada Zeno dari Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Nah, stoikisme itu ngajarin kita bahwa manusia itu dapat mencapai kebahagiaan dan kedamaian pikiran hanya dengan menerima segala hal yang terjadi dalam hidup ini secara bijaksana. Pemikiran stoik berpusat pada prinsip-prinsip etika, logika, dan fisika. Sebelum kita bahas pada prinsip-prinsip tersebut, ayo kita bahas tentang bagaimana stoikisme ini lahir. Jadi, stoikisme itu bermula pada abad ketiga sebelum Masehi di Athena, Yunani kuno. Pendiri aliran ini tentunya adalah Zeno dari Citium, yaitu seorang filsuf Yunani. Jadi, si Zeno ini mulai pengajaran stoikisme di sebuah bangunan yang disebut Stoa Poikile atau pelataran yang dilukis di Athena. Nah, jadi dari aliran ini itu dikenal sebagai stoikisme. Zeno dari Citium itu adalah seorang pedagang kaya yang pindah ke Athena setelah mengalami kebangkrutan pada perdagangannya itu. Ia itu tertarik pada filsafat dan mempelajari ajaran-ajaran dari berbagai aliran filosofi. Nah, akhirnya Zeno ini mendirikan aliran filosofi sendiri dan dikenal sebagai stoikisme, yaitu diambil dari nama tempat di mana ia mengajar, yaitu Stoa Poikile. Stoikisme itu awalnya dipengaruhi oleh aliran-aliran filosofi sebelumnya, termasuk filsafat Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tapi, stoikisme mengembangkan pandangan dan prinsip-prinsipnya sendiri dengan unik. Jadi, ajaran stoikisme itu menekankan kita untuk mementingkan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap takdir. Mereka itu mandang kalau kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan emosi, memahami alam, dan hidup sesuai dengan alam semesta. Stoikisme itu nekanin kita untuk beretika universal, di mana semua manusia dianggap sama dan memiliki kewajiban moral untuk berperilaku baik dan menghargai orang lain. Selama berabad-abad, stoikisme berkembang dan dapat pengikut di seluruh dunia Helenistik, termasuk di Romawi. Nah, banyak tuh tokoh terkenal dalam sejarah Romawi seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius yang dimana adalah pengikut dari pemimpin stoikisme. Mereka itu tulis karya-karya yang mempengaruhi perkembangan aliran ini dan akhirnya itu masih dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Nah, stoikisme terus bertahan selama berabad-abad meskipun mengalami penurunan pengaruhnya selama periode abad pertengahan. Tapi pada zaman Renaissance dan era modern, ajaran-ajaran stoikisme mengalami kebangkitan dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan hidup dan mencari makna kehidupan yang lebih bermakna. Oke, setelah dari lahirnya stoikisme, kita kembali ke prinsip-prinsip dari stoikisme itu tersendiri. Yang pertama, stoikisme secara etika. Stoikisme memiliki pendekatan etika yang kuat dan terkenal. Jadi, etika dalam stoikisme itu melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini aja nih beberapa aspek kunci dari etika stoikisme. Pertama, kebijaksanaan atau wisdom. Kebijaksanaan dalam stoikisme itu melibatkan pengejaran pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang apa yang benar dan yang baik. Jadi, ini tuh melibatkan refleksi mendalam, introspeksi, dan pengembangan pemahaman tentang alam semesta, tujuan hidup, dan prinsip moral yang universal. Kedua adalah kendali diri atau self-control. Stoikisme itu ngajarin kita pentingnya ngendaliin emosi dan keinginan yang tidak terkendali. Stoik ngajarin kita agar tidak terjebak dalam emosi negatif, seperti kemarahan, iri hati, atau kecemasan.
Nah, mereka itu percaya bahwa dengan mengendalikan emosi dan mengarahkan kehendak kita sesuai dengan akal budi, kita itu bisa capai keadaan pikiran yang tenang dan juga stabil. 3. Hidup sesuai dengan alam. Living in accordance with nature. Stoik itu percaya bahwa hidup sesuai dengan alam semesta adalah prinsip etis yang sangat mendasar. Ini berarti menerima takdir dan kenyataan sebagaimana adanya, menghargai dan hidup sesuai dengan hukum alam, dan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terkait. 4. Kebebasan dalam pikiran, freedom of mind. Stoik itu ngajarin kita kalau kebebasan sejati terletak dalam kemampuan kita mengendalikan pikiran dan sikap kita terhadap situasi saat kita menghadapi sesuatu. Mereka itu nekanin kita nih bahwa kita itu punya kebebasan dalam memilih bagaimana kita merespon peristiwa dan bahwa kita tidak dapat dikendalikan oleh faktor eksternal, melainkan kita bisa mengendalikan diri kita sendiri atau internal. Terakhir, kehidupan menurut keutamaan, life of virtue. Stoik itu nekenin pentingnya hidup dengan prinsip-prinsip keutamaan. Mereka ngajarin bahwa kebahagiaan sejati dan kehidupan yang bermakna terletak pada pengembangan dan pengamalan keutamaan moral. Apa aja sih? Ya tentunya kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kesederhanaan. Stoikisme secara logika. Stoikisme punya pendekatan logika yang penting dalam kerangka pemikirannya. Logika dalam stoikisme berkaitan dengan penggunaan akal budi, penalaran rasional, dan pemahaman yang tepat tentang kausalitas dan juga kebenaran. Nah, ini dia beberapa aspek kunci dari logika dalam stoikisme. 1. Pemikiran rasional, rational thinking. Stoik ngajarin kita pentingnya menggunakan akal budi dan penalaran rasional dalam menghadapi situasi dan membuat keputusan. Mereka itu dorong kita buat ngelibatin diri dalam pemikiran logis dan objektif, serta menghindari pemikiran yang dipengaruhi oleh emosi atau juga bias dari pribadi. Kedua, pemahaman kausalitas, understanding causality. Stoik itu percaya banget kalau segala sesuatu dalam alam semesta itu terikat oleh hubungan sebab akibat. Mereka itu nganjurin kita untuk memahami dan menerima hukum kausalitas ini, sehingga kita itu bisa memahami konsekuensi dari tindakan kita dan mengarahkan pikiran kita secara tepat agar konsekuensi yang kita pilih sebelumnya adalah sesuatu yang baik. Melalui pendekatan logika ini, stoikisme dorong kita untuk mengembangkan akal budi yang jernih, penilaian rasional, dan kemampuan untuk membedakan mana hal yang bisa dikendalikan dan juga mana yang tidak bisa kita kendalikan. Logika stoikisme bantu kita nih dalam menghadapi dunia dengan cara rasional, objektif, dan juga bijaksana. Stoikisme secara fisika. Ternyata stoikisme mencakup aspek fisika di dalam pemikirannya. Meskipun perlu dicatat nih, kalau konsep fisika dalam stoikisme itu tidak merujuk pada studi ilmiah modern tentang fenomena alam semesta. Jadi, istilah fisika di sini itu dimaksudkan kepada pandangan mereka tentang struktur alam semesta dan bagaimana segala sesuatu itu saling berkaitan. Nah, jadi ini nih konsep atau aspek-aspek kunci dari fisika dalam stoikisme. 1. Monisme. Nah, stoik itu ngadopsi pandangan monisme. Apa sih monisme itu? Jadi keyakinan kalau alam semesta itu adalah satu kesatuan yang terpadu. Mereka itu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam itu, baik benda mati ataupun makhluk hidup, terhubung secara intern dan saling berinteraksi. Kedua, logos. Konsep logos itu artinya konsep sentral dalam fisika stoikisme. Maksudnya, stoik itu mandang logos sebagai prinsip yang mengatur alam semesta dan mengatur semua peristiwa di dalamnya. Jadi logos itu maksudnya diartikan sebagai akal kosmis, yaitu alam semesta yang rasional dan juga teratur. Ketiga, determinisme. Stoik itu yakin kalau alam semesta berjalan sesuai dengan hukum dan ketertiban yang ditentukan oleh logos. Mereka itu ngajarin kalau takdir telah ditentukan dan segala sesuatu terjadi dengan alasan yang tepat. Ini menyiratkan pandangan deterministik dalam pemikiran stoikisme, di mana semua peristiwa di alam semesta itu berhubungan dengan penyebab dan akibat yang sangat pasti. 4. Alam universal. Stoik menganggap bahwa alam semesta secara keseluruhan merupakan satu entitas yang hidup dan dipenuhi oleh jiwa atau semangat.
Mereka percaya bahwa jiwa kosmis mengalir melalui segala sesuatu, termasuk manusia, dan bahwa ada hubungan intrinsik antara jiwa individu dengan jiwa kosmis. Fisika stoikisme membantu kita memahami bahwa alam semesta adalah satu kesatuan yang teratur, bahwa takdir telah ditentukan, dan bahwa kita sebagai manusia harus hidup dalam keseimbangan dengan alam semesta yang lebih luas. Ini menawarkan pandangan holistik tentang keberadaan kita dan menekankan pentingnya menerima ketentuan alam serta menjalani kehidupan dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam alam semesta. Manfaat stoikisme untuk generasi milenial dan Z. Sobat Silo, selanjutnya Siloid bakal bahas pengaruh stoikisme buat generasi milenial dan Z. Generasi milenial adalah generasi yang sekarang berumur 23-42 tahun. Dan generasi Z adalah generasi yang saat ini berusia 8 hingga 23 tahun. Sepertinya kamu nih. Nah, jadi stoikisme itu menjadi pendekatan yang bermanfaat bagi generasi tersebut dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas kehidupan yang modern. Nah, ini dia nih beberapa alasan kenapa stoikisme itu penting bagi generasi milenial dan generasi Z. 1. Menghadapi ketidakpastian. Generasi Z dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang tinggi, termasuk dalam hal karir, lingkungan politik dan sosial, serta teknologi. Bahkan generasi milenial pun. Stoikisme ngajarin cara ngadapin ketidakpastian dengan nerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan kita lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Ini bisa bantu generasi Z dan milenial untuk tetap tenang dan beradaptasi di tengah perubahan yang terus-menerus. 2. Keseimbangan emosi. Sekarang ini sedang era digital dan juga media sosial penuh banget sama rangsangan dan tekanan. Nah, generasi milenial dan Z seringkali rentan sama stres, kecemasan, dan tekanan emosional. Stoikisme ngajarin kontrol diri dan pemisahan antara emosi dan pikiran rasional. Hal ini bisa membantu kita mengelola emosi kita dengan lebih baik, menghindari reaksi impulsif, dan mempertahankan keseimbangan batin dalam menghadapi situasi sulit. 3. Penghargaan terhadap hal-hal sederhana. Dalam budaya konsumerisme yang cenderung memprioritaskan keinginan dan kepemilikan materi, stoikisme ngajarin pentingnya hargain kehidupan yang sederhana dan tidak bergantung pada harta benda. Ini tuh bisa bantu kita untuk membangun sikap yang lebih terarah pada apa yang benar-benar penting di dalam hidup, seperti hubungan, pertumbuhan pribadi, dan juga pencapaian yang sangat berarti. 4. Etika dan tanggung jawab sosial. Generasi milenial dan Z seringkali mempertanyakan nilai-nilai sosial yang ada dan juga cari cara nih untuk bawa perubahan yang positif. Stoikisme menekankan pada keutamaan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip stoikisme seperti keadilan, empati, dan kebaikan dapat membimbing generasi milenial dan Z dalam cari makna dan tujuan yang lebih besar dalam hidup mereka serta menginspirasi mereka untuk berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. 5. Pembangunan ketahanan mental. Stoikisme itu punya pendekatan yang kuat dalam kegagalan dan kritik. Stoikisme ngajarin cara memperkuat ketahanan mental, menerima tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan mengubah pandangan negatif menjadi positif. Nah, ini akan sangat membantu dalam menghadapi rintangan dengan keberanian dan juga ketabahan.